البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita selesai dari bab az-zikr ba'da shalah, berkaitan dengan zikir setelah salat, yang disunnahkan bagaimana, dan kesalahan-kesalahan manusia dalam masalah ini juga telah kita pelajari. Di antara kekeliruan yang sangat banyak terjadi dalam masalah zikir setelah salat apa? Hendak Muhammad Aceh. Membaca Al-Fatihah setelah salat atau setelah selesai berzikir, ini semua tidak ada dalilnya sama sekali. Gak bersalam-salaman setelah selesai salat dengan perincian yang telah kita lewati kemarin. Juga yang sangat banyak terjadi adalah zikir berjamaah, zikir bareng-bareng. Padahal zikir akhwani fillah disyariatkan untuk masing-masing sendiri-sendiri. Dengan meririhkan suaranya, mengkhusyukkan hatinya dalam berzikir, dan tidak terburu-buru, akhwan. Di antara hal yang juga perlu ditanbih di sini, diberi peringatan di sini, yaitu keterburu-buruan dalam membaca zikir, tasbih, tahmid, dan takbir. Tidak usah terburu-buru atau mengejar hitungan 33. Kalau memang waktunya mepet, ingin segera beranjak pergi, maka pilih yang hitungannya sedikit, 10, 10, 10. Dengan membaca khusyuk, itu lebih utama daripada 33 tapi terburu-buru. Pikirannya cuman kapan selesai 33. Jangan. Karena zikir, ikhwan, dibutuhkan kekhusyuan, dan hitungannya telah datang dengan berbagai macam kaifiyah, sebagaimana dulu telah kita lewati mengenai apa? Tasbih, tahmid, dan takbir setelah salat. Taib, yang paling minimnya tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Dan yang masyhurnya, yang hendaknya kita jaga untuk berkesinambungan menunaikannya, yaitu tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan digenapkan 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Dan tasbih, tahmid, takbir, ikhwani fillah, zikir yang sangat utama, harus dipahami dan ditadaburi maknanya. Tasbih dan tahmid, ini dua zikir ini, ikhwani fillah, bahkan zikir yang tetap berlangsung walaupun manusia telah masuk ke dalam surga. Jadi tidak ada hentinya ibadah tersebut. Cuman kalau di surga,
mereka bertasbih bukan sebagai bentuk taklif, bukan sebagai bentuk pembebanan, akan tetapi Allah berikan ilham seperti mereka bernafas. Yulhamunat tasbih wat tahmid kama yulhamunan nafas. Penduduk surga diberi ilham untuk bisa bertasbih dan bertahmid seperti mereka bisa bernafas. Jadi ibadah ini terus berlangsung. Bahkan tasbih itu ibadah semua makhluk. Naam. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sebagaimana dalam surat Al-Isra. Tidaklah ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah. Berarti ada tasbih, ada tahmid. Akan tapi kalian tidak mampu untuk memahami tasbihnya mereka. Tidak mampu memahami tasbihnya batu-batu. Kita tidak mampu memahami tasbihnya binatang-binatang, ayam, burung, dan yang lainnya. Tapi Allah telah apa? Telah mengkhabarkan bahwasanya mereka semua bertasbih. Mereka semua bertasbih. Nah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan, kemudian memujinya atas semua sifat-sifat kesempurnaan. Sehingga memang antara tasbih dan tahmid ini senantiasa bergandengan, Pak. Makanya ketika kita mengucapkan subhanallah ataupun alhamdulillah, hadirkan dalam hati kita maknanya. Itu kita ingat-ingat. Sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir dari kitab ini. Wa minal mukhalafati fis shalah. Di antara bentuk-bentuk penyelisihan yang ada di dalam salat yang dilarang. Al-mukhalafat, hal-hal yang menyelisihi syariat yang dilarang. Awalan mimma yuhramu fis salah. Yang pertama, di antara hal-hal yang diharamkan di dalam salat, hukumnya haram untuk dilakukan di dalam salat. Al-awwal al-ikhtisar. Apa yang dimaksud dengan al-ikhtisar nanti akan dijelaskan. Wa ila tahrimi dzalika dhahaba adh-dhahiriyah wa rajjahahu al-Imam Asy-Syaukani fi Nailil Awtar. Dan berpendapat tentang keharaman hal tersebut al-Zahiriyah, dan dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Nailul Awtar. Kenapa kok haram? Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu salat dalam keadaan berikhtisar. Taib. Hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih. Wa inda Abi Dawud an Abdullah ibn Umar. Ini ad-dal maksudnya Ibnu Abi Dawud dari Abdullah ibn Umar. Wa fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha tukrahu an yaj'al al-musalli yadahu ala khasiratihi wa taqul innal yahuda taf'aluh. Nah, riwayat Aisyah ini ikhwani fillah yang menafsirkan makna ikhtisar yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah dan hadis Ibnu Umar sebelumnya. Dibenci maksudnya diharamkan. Seseorang yang sholat meletakkan tangannya di pinggangnya
Dan beliau mengatakan sungguhnya orang Yahudi melakukannya di dalam ibadah dia. Jadi di sini kita ketahui bahwasannya maksud ikhtisar yang dilarang ini khonifillah yaitu seorang salat meletakkan tangannya di pinggang. Kalau bahasa Jawanya malang kerik. Tahu kasih malang kerik itu gini. Salat gini. Ini dilarang. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Ya, enggak boleh salat gini. Baik. Ada bahasa Padangnya apa kayak gitu? Enggak ada istilah khusus. Nah, berkaca pinggang. Betul, berkaca pinggang. Nah, bahasa Indonesianya. Baik, berkaca pinggang. Nah, ini ikhtisar, dilarang. Kalau kita tidak mengembalikan kepada penafsiran para sahabat akan bingung, kawan. Ikhtisar itu kan meringkas. Ya, dilarang meringkas. Padahal yang dimaksud ikhtisar yaitu wad'ul yad 'alal khasirah. Fi shalah, yaitu meletakkan tangan di pinggangnya ketika salat. Perkara yang kedua yang dilarang, raf'ul basari ilas sama, mengangkat pandangan mata ke langit, ke atas. Ya. Paham? Ini yang kedua. Itu dia apa? Mengangkat pandangannya ke atas ketika salat. Diharamkan kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim." Fashtadda qauluhu fi dzalika hatta qala la yantahiyanna 'an dzalik, atau la yantahunna 'an dzalik aw la tukhtafanna absaruhum. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kaum itu mengangkat pandangan mereka ke langit dalam salat-salat mereka? Pengingkaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kenapa mereka mendongakkan pandangannya ke atas ketika salat. Ini intinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam keras perkataannya dalam permasalahan ini sampai-sampai beliau mengatakan, sungguh mereka berhenti dari perbuatan tersebut atau pandangan-pandangan mereka akan tersambar. Itu akan disambar sehingga apa? Buta. Maka jangan coba-coba. Ketika kita mendengar peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan coba-coba kemudian cobalah kira-kira buta enggak. Jangan. Karena ketika engkau dibutakan karena itu tidak ada yang tersisa kecuali penyesalan sampai mati. Menyesal. Nah, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita apa? Kita segera berhenti darinya. Tidak boleh orang yang sholat itu mendongakkan pandangannya ke atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain dari Jabir bin Samurah dalam Sahih Muslim, sungguh kaum-kaum tersebut berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke atas di dalam salat, atau kalau tidak mau berhenti maka tidak akan kembali kepada mereka pandangannya, yaitu tidak akan bisa melihat lagi. Tidak akan bisa melihat lagi. Nasallallahu al-afiyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fis salati fala yarfa'u basarahu ila as-sama' antul tama'a basaruh." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian di dalam salat, maka janganlah dia mengangkat pandangannya ke atas.
Nah, ila sama ya harus ke langit karena kebanyakan manusia salat di ruangan tertutup. Jadi maksudnya ila sama yaitu ke atas. Nah, maka jangan dia mengangkat pandangannya ke atas. Atau kalau tidak mau berhenti tultama'a basaruh, maka pandangannya akan tersambar dengan cepat sehingga tidak bisa melihat lagi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Mim itu singkatan dari Ahmad. Ar-rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya ada dalam As-Sahihul Musnad. Wa bawwaba lahu Syekhuna rahimahullah fil Jami' as-Sahih al-hathu 'alal khusyu'. Dan Syekh kami yaitu Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam Al-Jami' as-Sahih memberikan bab dorongan untuk khusyuk. Kenapa? Karena mendongakkan kepala ke atas memang bertentangan dengan kekhusyuan, ikhwan. Karena di dalam salat kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengarahkan pandangannya kemana? Ketika salat pandangannya diarahkan kemana? Hendak ya azam. Ketika salat pandangannya diarahkan kemana? Nah, diperintahkan untuk apa? Diarahkan ke tempat sujud. Tayyib, ke tempat sujud, menundukkan pandangan kita. Nah, makanya dilarang untuk mengangkat pandangan. Ini bertentangan dengan kekhusyuan. Juga bertentangan dengan ketawaduan. Nah, pada dalam salat kita betul-betul menghinakan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna tultama'u ay tukhtafu bisur'ah. Ini makna tultama'u basaruh, maksudnya apa? Tukhtafu bisur'ah, yaitu tersambar dengan cepat. Maksudnya apa? Hilang pandangannya langsung. Kayak orang kalau baru melihat ada sesuatu yang nyambar di matanya terus jadi buta gitu. Itu gambaran mudahnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim fihi an-nahyu asy-syadid wal wa'idul aqidu fi dzalik. Pada hadis ini terdapat larangan yang sangat keras dan ancaman yang sangat kuat dari melakukan perbuatan tersebut. Dari melakukan perbuatan apa, Afif? Mengangkat pandangan ke langit ketika salat. Baik. Wa qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala fi Nailil Awtar, wa adh-dhahiru anna raf'al basari ila as-sama'i hala salati haramun, li'anna al-'uqubata bil 'ama la takunu illa fi muharram. Dan ini sangat jelas. Imam Syaukani menegaskan yang zahir dari hadis tersebut bahwasanya mengangkat pandangan ke atas ketika kondisi salat itu hukumnya haram. Kenapa? Dikarenakan hukuman dengan kebutaan yang diancamkan di dalam hadis tersebut tentunya tidak akan ada kecuali pada perkara yang diharamkan. Ya. Adapun mengangkat pandangan ke atas di luar salat hukumnya bagaimana? Kalau di luar salat, Fadil? Boleh-boleh saja. Nah, hukum asalnya boleh. وقال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ولهذا ذهب بعض من أهل العلم إلى تحريم رفع المصلي رأسه إلى السماء أو بصره إلى السماء وهو قول وجيه جدا. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, oleh karena itulah sebagian dari kalangan ahlul ilmi berpendapat tentang haramnya orang yang sholat mengangkat kepalanya ke atas, ya, yaitu maksudnya pandangannya
ke atas dalam itu adalah pendapat yang kuat sekali. Kenapa? Li'annahu la wa'ida ala syai'in illa wa huwa muharram. Dikarenakan tidaklah ada suatu ancaman pada suatu perkara kecuali yang diancamkan itu adalah perkara yang diharamkan. Yang diancam itu perkara yang diharamkan. Kalau perkara yang tidak diharamkan, tidak akan ada ancaman yang keras seperti ini. Qala wa mimman dhahaba ila tahrimil Imam As-San'ani fi Subulis Salam, dan termasuk di antara imam kaum muslimin yang berpendapat tentang keharamannya adalah Imam As-San'ani dalam kitab beliau Subulus Salam. Perkara yang ketiga yang dilarang, qiraatul Qur'ani fir ruku'. Membaca Al-Qur'an di saat rukuk. Ya, pada posisi rukuk dia membaca Al-Qur'an. Hukumnya apa? Itulah haram. Tidak boleh. Nah, kenapa? Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal tersebut. Di sinilah dibutuhkan ketundukan seorang hamba dengan aturan Allah, ikhwan. Ya, karena Al-Qur'an kalamullah, termasuk sebagus-bagus zikir. Kenapa kok dilarang? Ya karena Nabi melarangnya. Karena waktu itu bukan waktu yang diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an. Bagaimana larangannya? Nah, wa qaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajida. Ketahuilah bahwasanya sungguhnya aku ini dilarang dari membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan sujud. Hadis dari Abdullah bin Abbas, rawahu Muslim. Wa ila tahrimi dhahaba aktsaru ahli ilm, dan kepada pengharaman perkara ini mayoritas para ulama berpendapat. Kama fi Fathul Bari Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Wal haditsu dalilun aidan ala tahrimi qiraatil Qur'ani halal ruku'i was sujud. Dan hadis ini terdapat dalil juga tentang haramnya membaca Al-Qur'an di saat rukuk dan sujud. Ini sangat jelas. Perkataan Imam As-San'ani dalam Subulus Salam. Wa mimma yu'akkidu dzalika haditsu Ali bin Abi Thalib fi sahih Muslim. Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan, ditambahi alif, aw sajidan. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangku dari membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk atau keadaan sujud. Wa qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala fil Istidhkar, wa amma qira'atul Qur'ani fil ruku'i fa jami'ul ulama'i ala anna dzalika la yajuz. Imtithalan li hadithi hadzal bab. Adapun membaca Al-Qur'an di saat rukuk, maka keseluruhan para ulama menyatakan bahwasanya yang demikian itu tidak boleh sebagai bentuk penunaian terhadap hadis di dalam bab ini. Nah, dan ini sangat jelas. Baik. Berarti Akmal, kalau mau membaca Al-Qur'an saat rukuk boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ahsanta. Perkara yang keempat yang dilarang, qiraatul Qur'ani fi sujud. Dilarang untuk membaca Al-Qur'an di saat sujud. Hukumnya apa ini? Berarti tadi sudah disinggung ketika membahas
larangan membaca Al-Quran di saat rukuk. Berarti membaca Al-Quran di saat sujud hukumnya apa Mujahid? Haram. Kenapa? Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya siapa? Indak Rifki. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Naam. Rawahu Muslim. Naam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Juga datang dari Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Hadis Ibnu Abbas inda Muslim. Kemudian hadis Ali bin Abi Thalib juga riwayat Muslim. Diingat-ingat. Cuman berkaitan dengan sujud, akhwani fillah, di sana ada perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu bolehkah seseorang berdoa di saat sujud dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Dalam masalah ini, akhwani fillah, ya pendapat yang rajih, yaitu apabila dia meniatkan untuk berdoa maka boleh. Nah, walaupun itu doa-doa di dalam Al-Quran. Akan tapi kalau dia niatnya untuk membaca Al-Quran tidak boleh. Nah, oleh karena itulah sebagian ulama memberikan jalan keluar agar terbebas dari khilaf. Dalam artian keluar dari khilaf maksudnya, nah, apa yang dilakukan tidak diperselisihkan tentang kebolehannya, yaitu dengan apa? Dengan mengubah sedikit lafadznya dari lafadz yang ada di dalam Al-Quran. Maka sudah keluar dari khilaf, tidak diperselisihkan lagi. Seperti misalnya, dalam Al-Quran di antara doa ar-rasikhuna fil ilmi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini kan lafadznya dalam Al-Quran. Kita ingin berdoa dengan itu karena memang doa ini sangat kita butuhkan. Nah, kita semuanya butuh berdoa dengan doa ini, akhwan, agar hati kita ini diberi kelurusan, tidak disimpangkan oleh Allah setelah mendapatkan hidayah. Nah, kita ingin membacanya di dalam salat. Baik. Yang rajih boleh atau tidak? Kalau niatannya berdoa, boleh saja. Agar lebih kuat lagi sehingga tidak diperselisihkan, kalau ingin amannya, keluar dari khilaf, yaitu dengan mengubah sedikit. Misalnya tambahkan Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sudah. Tidak ada khilaf sudah tentang apa? Bolehnya. Paham? Nah, ini berkaitan dengan qiraatul Quran fi sujud. Kalau membaca Al-Quran di dalam sujud, hukumnya haram. Tapi kalau berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, dengan niatan berdoa, maka hukumnya boleh. Baik. Yang kelima, al-busaqu tijahal qiblah. Meludah ke arah kiblah. Apa dalilnya, akhwani fillah? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi yusra. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri salat, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Maka jangan sekali-kali dia itu meludah ke arah depannya.
Ya, depannya orang yang sholat yaitu ke arah kiblah berarti. Nah, jangan pula dia meludah ke sisi kanannya. Tapi kalau memang mau meludah, hendaknya dia meludah ke sisi kirinya di bawah kaki kiri. Nah, sisi kiri bukan kemudian ke temannya di sisi kirinya diludahi, bukan, tapi ke sisi kiri di bawah kaki kiri, yaitu masih di tempatnya sendiri. Meludah ke bawah kaki kirinya. Cuman tentunya yang seperti ini bisa diamalkan akhwanifillah ketika seorang sholat di tempat yang di situ mungkin dia sholat di tanah, langsung di atas tanah atau di atas pasir. Adapun untuk masjid-masjid yang ada pada masa kini tentunya yang dipilihkan di sini yaitu meludahlah di sisi kiri di bawah kaki kirinya. Tidak akan bisa ditunaikan. Karena apa? Karena akan membekas. Dan ludah akhwanifillah di masjid termasuk kesalahan. Kalau ingin menutup kesalahan itu dengan apa? Menguburnya dengan tanah atau pasir. Dan ini tidak memungkinkan kalau berada di masjid-masjid yang sudah ada pada masa kini. Apalagi dengan karpet-karpet yang ada. Baik. Maka kemungkinan berikutnya yang bisa diamalkan yaitu fa in ajilat bihi badiratun falyakul bi thawbihi hakadha. Apabila memang terdesak, memang betul-betul muncul ingin meludah, karena namanya meludah akhwanifillah tidak bisa dikira-kira. Kalau mau ditahan sampai sholat juga malah akan mikir itu terus. Apalagi misalnya ada sesuatu yang campur dengan air liurnya berupa makanan atau yang lain. Kalau tidak dikeluarkan bisa tertelan malah. Nah, maka dalam posisi seperti ini, jika memang terdesak ada dorongan untuk meludah, maka lakukanlah dengan kainnya demikian. Falyakul bi thawbih, maksudnya falyaf'al. Ya, jangan antum artikan maka katakanlah dengan dengan pakaiannya. Gimana? Maksudnya falyakul bi thawbi ay falyaf'al bi thawbi. Hakadha. Maka lakukanlah dengan pakaiannya seperti ini. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tsumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'din. Kemudian beliau melipat pakaiannya, kemudian dilipat untuk menutup ludah yang diludahkan ke kain tersebut, yaitu diludah di kainnya kemudian digosok-gosokkan sehingga tidak berbekas. Kalau masa kini akhwan, alhamdulillah ada kemudahan dengan tisu. Dengan tisu atau dengan sapu tangan yang di bawah. Maka dengan itu dia keluar dari larangan. Baik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim an Jabir. Qauluhu fa in ajilat bihi badirah ay ghalabat busaqah. Ghalabathu busaqah. Ay nukhamah badarat minhu. Maksudnya air liurnya, yaitu riak, mudahnya itu air riak, riak itu yang tiba-tiba muncul, ya, itu mendorong dia untuk Untuk meludah. Tidak bisa dia tahan lagi, Makanya harus diludahkan. Ya, caranya ketika harus meludah demikian. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man tafala tujahal qiblah jaa yaumal qiyamah tafluhu baina ainai. Hadis rawahu Abu Dawud an Hudzaifah.
Siapa saja yang meludah ke arah kiblah, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya tersebut menempel di antara kedua matanya. Sehingga menjadi aib, menjadi cacat bagi dia. Karena apa? Kotorannya dilihat semua oleh manusia pada masa itu. Kita saja konifillah di dunia kalau meludah kemudian ada yang nyantel di janggut atau di mana kumis atau di pipi, malu. Nah ini nempelnya di antara kedua mata. Nah di batuk. Nah, gimana malunya? Coba dilihat oleh semua manusia pada masa itu. Menunjukkan perkara ini perkara yang diharamkan. Nah, perkara yang diharamkan, meludah ke arah kiblah. Ketika salat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fil Fath fa inna Allah tabaraka wa taala qibala wajhi. Hadha at-ta'lil yadullu ala anna al-buzzaqa fil qiblati haram. Ini ya alasan ini yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa larang meludah ke arah kiblah ketika salat karena Allah Subhanahu wa taala di hadapannya ketika salat. Dalam keadaan Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya tapi juga di hadapan setiap orang yang salat ketika mereka salat. Nah, maka lafaz ini yang dibawakan oleh Nabi sebagai alasan kenapa dilarang menunjukkan bahwasanya meludah ke arah kiblat itu haram dan ini jelas. Tanbih. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala fi Fathil Bari. Wa innama yukrah Wa innama yukrahul busaqu ilal qiblati fis salati aw fil masjid. Wa amma man basaqa ilal qiblati fi ghairi masjid fala yukrahu lahu dzalik. Dan ini faedah bagus dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Nah, kata beliau hanyalah diharamkan karena makna karaha di sini ikhwan yaitu karahatut tahrim yaitu keharaman. Hanyalah diharamkan meludah ke arah kiblat itu di dalam salat atau di dalam masjid. Nah, dilarang. Ketika salat baik di rumah, di padang pasir, nah di lapangan dilarang meludah ke arah kiblat ketika salat. Oleh karena itu, ikhwani fillah, ketika seorang meludah dengan apa? Dengan tisunya atau dengan apa? Sapu tangannya, upayakan juga untuk sedikit diiringkan ke sisi apa? Ke sisi kiri. Nah, ke sisi kiri. Nah, ini dilarang ketika salat atau di dalam masjid. Nah, di dalam masjid ini dilarang. Bahkan kalau di dalam masjid ke arah kiblat atau ke arah selain kiblat, nah, maka ini juga dilarang apabila apa? Apabila membekas, menimbulkan bekas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-buzaku fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Nah, meludah di masjid itu adalah khati'ah, kesalahan. Dan kafarah untuk menebusnya adalah dengan menguburnya. Ya, dikubur air ludah tersebut. Karena ludah kan adza, kotoran. Juga akan mengganggu manusia. Bagaimana orang sujud tiba-tiba apa? Anyas-anyas ternyata air liur orang nempel. Kita tidak suka seperti itu. Sebagaimana pula jangan sampai orang lain terkena air liur kita. Apalagi taib bercampur dengan dahak.
Baik. Wa amma man basaqa ilal qiblah fi ghairi masjid fala yukrahu lahu dzalik. Adapun orang yang meludah, ya, yang meludah ke arah kiblat tapi di luar masjid atau di luar salat, maka tidak dilarang, tidak diharamkan. Nah, boleh-boleh saja ketika berjalan kemudian meludah ke arah barat kalau tempat kita misalnya. Arah barat kan bagi kita arah kiblah. Ini boleh-boleh saja. Ini kalau di luar masjid dan di luar salat. Baik. Dan dalam hadis tadi ikhwanifillah juga ada larangan yang belum ditegaskan, yaitu wala an yaminih. Nabi SAW juga melarang meludah ke sisi kanan. Baik, meludah ke sisi kanan. Dalam sebagian riwayat ditegaskan apa? Karena apa? Di sisi kanan itu ada malaikat. Maka dilarang untuk meludah ke sisi kanan. Baik. Kemudian mukhalafah yang keenam, yang terakhir yang disebutkan di sini, as-salatu hala mudafa'atil akhbathaini mudafa'atan syadidah. Yaitu diharamkan salat dalam keadaan dia menahan kencing atau menahan berak. Dengan apa? Penahanan yang sangat. Kalau cuma sekedar terasa sedikit biasa dia bisa menahan, setelah itu hilang. Karena terkadang mules sebentar ya kan. Kalau dituruti sudah ketinggalan misalnya. Nah, tapi ketika ini sudah hilang tiba-tiba. Ini sesuatu yang tidak syadidah. Bukan sesuatu yang sangat untuk membutuhkan untuk ditahan. Tapi kalau menahannya, ya menahan buang air kecil atau menahan buang air besar, sehingga sudah sangat, ya dia terasa untuk salah satu dari dua perkara tadi dia tahan, ya, dengan penahanan yang butuh energi kuat. Nah seperti ini haram. Samping mengsot kanan, mengsot kiri untuk nahan itu, ya sudah keluar saja, batalkan, kemudian apa? Berwudu. Baik. Apa dalilnya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbathan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata. Baik. Tidak ada salat. Nah, penafian ini khonifillah bisa nafyul kamal, tidak sempurna salatnya. Tapi juga bisa nafyus sihan, tidak sah salatnya kalau sampai apa? Konsentrasinya semuanya terarah pada ini dua perkara ini, mau kencing sama mau ini imamnya kok cepat-cepat ini sudah mau kencing. Nah, pikirannya cuman apa? Ke arah buang air kecil dan buang air besar tadi. Jadi tidak ada salat dalam keadaan makanan telah dihadirkan, dan tidak pula dalam keadaan dia menahan dua akhbar, ya, dua perkara, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Hadis dikeluarkan Imam Muslim, juga Imam Abu Dawud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa qauluhu wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Dan tidak pula al-musalli tersebut, orang yang salat tadi, yudafi'uhul akhbathan ay al-baul wal ghaid, dalam keadaan dia menahan
kencing dan berak. Aila salata hasilah lil musalli halata yudafi'uhu al-akhbathan wa huwa yudafi'uhuma lishtighalil qalbi bihi wa dhahabil khusyu'. Maksudnya apa? Tidak ada salat yang bisa didapatkan bagi orang yang salat itu ketika dia menahan berak atau kencing tadi. Nah, dalam keadaan orang tadi menahan keduanya. Kenapa? Karena hatinya akan tersibukkan dan kekhusyuan akan hilang. Qala wa yulhaqu bihi kullu ma huwa fi ma'nahu mimma yashghalul qalb wa yudhibu kamalal khusyu'. Atau bagusnya yushghilul qalba wa yudhibu kamalal khusyu'. Dan diikutkan dengan perkara ini semua perkara yang semakna dengan apa? Buang air kecil maupun buang air besar dari hal-hal yang menyibukkan hati. Dan menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salatu wa wajada ahadukumul khala' falyabda bil khala'. Demikian pula berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat mau ditegakkan telah dikumandangkan iqamah dan salah seorang di antara kalian itu ingin buang air, ya wa wajada ahadukumul khala' maksudnya ingin buang air. Falyabda bil khala', maka mulailah dengan buang air terlebih dahulu. Baik, jangan ditahan-tahan. Kenapa? Li'annahu idza shalla qabla dzalika tushawwishu khusyu'ah. Karena kalau dia salat sebelum menunaikan hajatnya, baik kencing ataupun berak, akan apa? Akan mengganggu kekhusyuannya. Waqtalla huduru qalbi, dan kehadiran hatinya menjadi apa? Menjadi tercacati. Hatinya menjadi tidak bisa hadir secara sempurna. Qala wal haditsu fihi dalilun ala annahu la yaqumu ila salati wa huwa yajidu syai'an minal ghaiti wal baul. Dan hadis ini padanya dalil bahwasanya hendaknya dia itu tidak berdiri untuk salat dalam keadaan dia mendapati sesuatu dari rasa ingin buang air besar atau buang air kecil. Ya. Kalau terasa mau berak atau terasa mau kencing, ya sudah tunaikan dulu sebelum apa? Sebelum masuk ke salat. Tanbih. Qala Syekh Al-'Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala kama fi fatawa Nur 'ala Darb, lakin law kana ya Taib. Ada hamzahnya kah? Lakin law kana at-ta'athuru bihima qalilan dha'ifan ma yushawwishu alaihi salatah fa innahu yusalli idza kanatil mas'alah khafifah. Naam. Idza kanatil mas'alah khafifatal mudafa'ah la tu'athiru ala salatih. Tapi ini dijadikan badal saja. Kita ulangi. Lakin law kana ta'athuru bihima qalilan dha'ifan ma yushawwishu alaihi salatah fa innahu yusalli. Nah, akan tetapi seandainya dampak dari rasa kencing atau berak itu sedikit dan lemah, cuma terasa sedikit. Kadang kan orang terasa cuma selesel, kayak pengen kencing, tapi kalau ditahan sebentar tidak masalah. Tidak ada dampaknya. Tapi bahkan sebagian orang kalau dituruti ya malah jadi kebiasaan. Setiap mau ini mesti ada perasaan kan, akhirnya apa? Telat terus. Ditanya kenapa BAB. Setiap telat
Kenapa telat? BAB. Ya, ini harus diganti jadwalnya. Nah, harus diganti jadwal BAB-nya karena itu kebiasaan nanti datang dari syaitan. Setiap mau sholat ditimbulkan mules, padahal jongkok juga tidak keluar. Ini dari syaitan, diruqyah perutnya. Nah, diruqyah perutnya. Kenapa? Menghalangi untuk mendapatkan keutamaan. Jadi telat terus sholat berjamaah. Butuh diruqyah. Nah, kalau dampaknya rasanya itu ringan saja, kawan. Lemah, ya, tidak terlalu kuat, cuman terasa sedikit, tapi setelah itu hilang. Tidak terasa lagi dan ketika sholat pun tidak terganggu dengannya. Mayusyawisu alaihi sholata. Taib, tidak tidak mengganggu sholatnya. Taib, maka dia sholat saja. Taib. Tapi sekali lagi, idza kanatil mas'alatu khafifatul mudafa'ah la tu'atsiru ala sholati. Apabila permasalahannya yaitu permasalahan menahan yang ringan, itu tidak berdampak pada salatnya. Wala tukhillu bi khusyu'i, dan tidak mengurangi kekhusyuannya, tidak mencacati kekhusyuannya, dia tetap bisa khusyuk. Tidak kepikiran ke itu. Karena tidak terasa. Tidak terasa kuat, tapi cuma ringan saja. Li'annahu innama ahassa bi syai'in qalilin la yashukku alaihi fa innahu yusallu. Karena sungguhnya dia hanyalah merasakan sesuatu yang sedikit saja, ya tidak berat atasnya. Tidak terasa berat. Fa innahu yusalli, maka sungguhnya dia salat saja. Nah, amma idza kanatil mudafa'atu syadidatan wa qawiyatan fa innahu yakhruju minal masjid bal wa yaqta'u sholata hatta yatafarragha minhuma. Adapun apabila menahannya itu syadidah, dia butuh nahan dengan kuat. Sampai sampai matanya ikut melirik-melirik misalnya mau nahan. Matanya melotot mau nahan kencing atau berak. Maka yang demikian hendaknya dia keluar dari masjid. Nah, bahkan hendaknya dia memutus salatnya sampai menunaikan hajatnya tersebut. Dan ini tanbih bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin, dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Mana yang harus keluar dari salat, mana yang dia harus memutuskan dari salatnya. Yang menjadi tolak ukur adalah ketika dampak dari menahan itu ada atau tidak. Menghilangkan kekhusyuan atau tidak. Gitu. Kalau sekedar sesuatu yang ringan sedikit ditahan, setelah itu hilang, maka salat saja. Karena memang ikhwan, pada sebagian keadaan ada orang terutama buang angin ini, buang angin. Buang angin. Terkadang ketika ditahan sekali sudah, itu tidak keluar. Tapi kadang ketika diloskan malah tidak salat-salat, kentut, keluar wudhu lagi, kentut lagi, balik jalan wudhu, kentut lagi kalau diloskan. Nah, dan ketika mendapat yang seperti ini, kawan, ya hendaknya diruqyah karena terkadang itu datang dari syaitan. Datang dari syaitan untuk mengganggu salat kita. Nah, sehingga seorang terluputkan dari keutamaan, terluputkan dari jamaah, terluputkan dari shaf awal. Baik, nasallallahu al-afiyata wassalamah. Ini diingat-ingat 6 mukhalafah yang diharamkan di dalam salat. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin.